Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dalam kondisi yang baru, ya, seperti yang kalian lihat sendiri ya. Bapak dalam keadaan yang baru seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu tentang pola-pola hereditas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Mendel yang dimana menjelaskan tentang monohibrid, dihibrid, test cross, back cross, hingga penyimpangan semu. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam ya seluk-beluk mengenai Mendel yaitu tentang pola hereditas. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di pola hereditas? Ada 6 topik ya. Topik pertama tentang pautan, yang kedua tentang pindah silang atau crossing over, yang ketiga adalah gagal berpisah atau non-disjunction, yang keempat pautan seks, kelima gen letal, dan topik yang terakhir adalah determinasi seks. Oke, let's join. Yang pertama, pautan. Nah, mungkin kalian sering mendengar nih ya lagu berpaut. Nah, apa sih itu berpaut? Nah, kalau misalnya mungkin kamu ada Instagram Story ada tulisan tautan link ini, kamu klik maka kamu langsung ke link yang ditaut itu. Nah, tapi kalau dalam hal pola hereditas, pautan itu apa sih? Pautan itu adalah kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus pada satu berkas kromosom untuk bersegregasi bersama-sama. Ingat ya, di hukum Mendel yang pertama tentang segregasi, itu menjelaskan bahwa dalam satu gen itu akan mengalami segregasi atau dia berpisah. Ya, satu gen itu akan berpisah, lalu dia akan bergabung dengan gamet di induk yang lain hingga menghasilkan fenotip yang baru. Nah, tapi kalau dalam konsep pautan itu tidak berlaku seperti itu. Nah, kalau tidak berpaut, maka pada fase 1 meiosis, dua berkas kromosom homolog itu yang sudah melakukan peda silang akan berpisah ya sehingga terbentuk beberapa macam gamet. Contoh, misal ada gen itu A besar A kecil, B besar B kecil. Maka dia akan menghasilkan 4 gamet kan? Nah, ingat yang kemarin ya, yang waktu di hukum Mendel. Nah, tapi apakah berpaut akan sama konsepnya? Tentunya berbeda. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pautan gen itu artinya adalah gen 1 dengan gen yang kedua itu berada di lokus yang sama. Perhatikan ya. Oke. Dia berada di lokus yang sama nih ya, di lokus yang sama. Ya. Kalau tidak berpaut, itu artinya gen 1 sama gen yang kedua dia itu berpisah. Ya, satu lokusnya di sini, lokusnya lagi di sini. Dia berpisah, berbeda. Kayak gitu loh. Ya, berarti artinya berpaut itu apa, Pak? Artinya adalah dua gen terletak pada kromosom yang sama sehingga dia melakukan segregasinya pun bersama-sama. Tidak secara bebas, intinya gitu ya. Ini artinya yang berpaut dia sama dalam satu lokus, kalau yang tidak berpaut dia itu beda lokusnya. Ini juga sama ya. Nah, kalau yang ini kan sama, Pak, tapi dia ada jaraknya. Nah, ada jarak pemisahnya. Seperti itu ya. Nah, maka alel-alel yang terletak pada berkas kromatit yang sama, yang ini yang sama, akan sama-sama bersegregasi. Segregasi bersama-sama ini terjadi karena adanya pautan gen pada alel-alel tersebut. Maka yang tadinya A besar A kecil B besar B kecil, kalau tidak berpaut dia akan menghasilkan 4 gamet. Nah, tapi kalau misalnya berpaut, maka dia hanya menghasilkan 2 gamet saja. Satu gamet yang dominan, satu gametnya lagi yang resesif. Oke, yang dominan, yang resesif. Jadi intinya kalau pautan itu dia cuma menghasilkan 2 gamet yang dominan saja atau yang resesif saja. Intinya seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh soal nih ya. Misal, kelinci berbulu hitam kasar, H besar H kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Jika H besar dan K besar terpaut, maka tentukan rasio fenotip keturunannya. H besar dan K besar terpaut. Berarti H besar dan K besar terdapat dalam satu lokus yang sama. Maka seperti apa rasionya?
Sama ya caranya mencari parental. Nah, gametnya, nah ini yang berbeda ya. Berbedanya kenapa? Kalau misal berpaut berarti yang dominannya saja dan yang resesifnya saja sebagai gametnya. Kayak gitu ya. Nah, heterozigotnya berarti enggak ya. Kan soalnya kan dia kan berpaut. Berarti hanya H besar K besar saja dan H kecil dan K kecil saja. Dan ini pun juga demikian. Maka keturunan F1-nya adalah hitam kasar berbanding dengan putih halus sebesar 3:1. Intinya adalah kalau berpaut adalah yang dia menghasilkan gametnya yang dominan saja atau yang resesifnya saja, tidak yang heterozigot karena dia tidak berlaku konsep segregasi secara bebas, tapi segregasi secara bersama-sama. Oke, itu untuk yang berpaut. Semoga masih fokus ya. Oke, sekarang lanjut ke topik yang kedua. Nah, tadi kan berarti secara kesimpulannya, kalau misalnya dia berpaut, berarti tidak ada variasi kan? Nah, berarti dia tidak ada variasi nih. Apakah benar seperti itu? Tentunya tidak ya, karena walaupun dia berpaut, dalam prosesnya, dia mengalami proses yang namanya pindah silang. Atau nama lainnya adalah crossing over. Ini pernah kita bahas di pembelahan sel, tepatnya di meiosis. Terjadi di mana? Di profase 1, yaitu tahap diploten. Ingat ya, ada zigloten, diploten, leptoten. Nah, diploten ini adalah terjadinya pindah silang atau crossing over, ya, atau rekombinasi gen-gen pada kromosom-kromosom homolog. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa gambar. Nah, gambar ini ya. Yang pertama, A besar dan B besar, A kecil dan B kecil. Ini adalah pasangan kromosom yang homolog. Artinya kromosom yang sama ya. Lalu terjadi pindah silang nih. Perhatikan ya, ada pindah silang. Ya, pindah silang menyebabkan, nah, yang tadinya dia A besar B besar menjadi A besar dan B kecil. B kecil didapat dari mana? Dari gamet yang ini. Ya gitu ya. Nah, demikian juga yang ini. Ini menjadi A kecil dan B besar. Nah, ini adalah disebut sebagai gen rekombinannya atau gen atau gamet hasil dari pindah silangnya. Kayak gitu ya. Nah, yang A besar B besar dan A kecil B kecil adalah termasuk dalam gamet parentalnya atau gamet indukannya. Nah, berarti kalau terjadi pindah silang, gametnya ada 4 macam dong, Pak. Iya, 4 macam, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Ya, walaupun dia menghasilkan 4 macam gamet, hasil dari rekombinan, tetapi frekuensinya berbeda. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi pindah silang? Nah, rumusnya adalah NPS sama dengan jumlah rekombinannya atau jumlah hasil dari pindah silangnya bagi jumlah total keturunan dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Alat buah Drosophila melanogaster bertumbuh kelabu ya, bersayap panjang, G besar G kecil, L besar L kecil, disilangkan dengan lalat bertumbuh hitam bersayap pendek, G kecil G kecil, L kecil L kecil, menghasilkan keturunan sebagai berikut. Nah, kurang kayak gini ya. Nah, ini kenapa sih Bapak beri tanda bold hitam? Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, caranya adalah, nah, bagaimana sih cara menentukan ya, menentukan frekuensinya? Kalau ada soal seperti ini, caranya itu gampang ya. Yang pertama, di sini kan dikasih tahu nih, indukannya yang pertama adalah tubuh kelabu bersayap panjang. Ya, kelabu sayap panjang dan hitam bersayap pendek. Kita lihat di sininya nih, yang di keturunannya. Di sini kan ada bilang bertubuh kelabu bersayap panjang sebanyak 503 ekor. Nah, ini sebagai indukannya. Ya, sebagai indukannya atau sebagai parentalnya. Nah, kalau yang bersayap pendek ini juga sebagai parentalnya. Nah, yang di bold ini sebagai apa? Ini adalah sebagai hasil persilangannya atau hasil dari pindah silang atau crossing over. Makanya kenapa Bapak beri bold warna hitam. Nah, maka dari itu, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti jumlah rekombinannya berapa? 294 ditambah 306. Berapa? Adalah 600 dibagi. Total keturunannya ada berapa? Kita tambahkan semuanya. Ada 5, ada 1500 dikali 100%. Berarti frekuensinya dengan menghasilkan 4 macam gamet menghasilkan frekuensi sebesar 40%. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu kalau yang pindah silang.
Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, adalah gen letal. Apa sih itu gen letal? Gen letal ya, letal itu bukan jenis musik, itu metal, beda lagi ya. Gen letal itu apa? Gen letal itu adalah gen-gen yang jika dalam keadaan homozigot akan menyebabkan kematian. Oh, akan menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya dalam keadaan homozigot, A besar atau A kecil, kalau ada di keturunannya itu, maka dia akan menyebabkan kematian. Nah, gen letal sendiri dia dibagi menjadi dua. Ada letal dominan dan letal resesif. Letal dominan itu adalah ketika gen itu dalam keadaan dominan dan homozigot, maka akan menyebabkan kematian. Misal, thalassemia, TH besar, tikus kuning, K besar, ayam redep, R besar. Jadi kalau misalnya dalam persilangan kamu menemukan keturunan seperti itu, maka bisa dipastikan dia dalam keadaan letal gennya atau dalam keadaan mati. Nah, selain dominan ada juga yang letal resesif. Nah, kalau kebalikannya ya, kalau letal resesif artinya adalah dia gennya itu dalam keadaan homozigot resesif. Jadi kalau misalnya ada homozigot yang resesif, yang kecil-kecil, maka dia menyebabkan kematian. Contoh, albino pada tumbuhan. G kecil. Kan tumbuhan pada umumnya kan dia memiliki klorofil ya. Kalau misalnya dia tidak mengalami klorofil, dia kan akan mati. Nah, dalam artian dia memiliki sifat albino atau G kecil. Nah, kalau misalnya ada lagi siklemia. Siklemia itu adalah sel darah merah yang berbentuk bulan sabit. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian juga ya. Atau dalam persilangannya menghasilkan S kecil dan S kecil. Nah, yang terakhir ada hemofilia. Ini XH. Ini biasanya pada perempuan ya. Ini biasanya hemofilia yang berpaut pada kromosom seks. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh soal lagi nih. Ya, yang pertama kita bahas dulu yang contoh soal gen letal dominan. Misal, ada dua orang penderita thalassemia minor yang menikah akan mendapatkan keturunan. Minor itu artinya adalah dia thalassemia yang heterozigot ya. Kalau mayor yang dominan, oke? Nah, kalau begini gimana cara mengerjakannya? Sama ya, pakai parental dulu. Karena dia minor, berarti dia TH-TH. Dalam artinya dia resesif, oke? Maaf, minor itu artinya dia resesif ya, bukan heterozigot. Salah Bapak ya. Jadi minor itu yang resesif. Nah, berarti bagaimana nih cara mengerjakannya? Sama ya, mengerjakannya disilangkan seperti itu. Lalu didapat nih. Dapatnya apa? Didapat bahwa yang pertama, 25% thalassemia itu mayor atau dia letal. Ya, 25%-nya dia mayor atau dia letal. Terus 50%-nya dia adalah minor. Minor itu yang tadi ya heterozigot yang tadi ya. TH besar, TH kecil. Ya oke, ini salah. Nih Bapak harusnya parentalnya ini TH besar, TH kecil. Ini TH besar, TH kecil. Apa salah dalam penulisan ya? Jadi benar tadi minor itu adalah yang heterozigot. Oke, kalau yang mayor adalah yang homozigot. Nah, ketika yang heterozigot ini dikalikan sesamanya, menghasilkan ada yang dominan nih. Nah, dominan ini adalah yang mayor sebesar 25%. Nah, 50%-nya adalah minor atau yang heterozigot. Nah, yang resesif atau yang 25% ini dia adalah yang normal ya, resesif nih yang normal. Itu contoh kalau dalam gen letal dominan. Nah, kalau gen letal resesif seperti apa? Contoh ya, letal resesif. Misal, ada dua orang normal yang sama-sama membawa sifat sinkle. Yang tadi ya, sinkle cell. Yang tadi sel merah berbentuk bulan sabit. Bagaimana keturunannya? Sama ya, menentukan parentalnya dulu. Nah, karena dia orang normal, ya ada orang normal nih, tapi dia membawa sifat, berarti kan heterozigot kan? Nah, kita silangkan. Nah, maka didapat bahwa yang ingat resesif, berarti kita cari aja nih yang resesif. Yang resesif berarti yang letal ya. Nah, di sini kan ada S kecil, dia resesif, berarti dia letal. Berarti dia mati nih. Ya, dia mati. Nah, berarti yang hidup yang mana? Yang dominan dan yang heterozigot atau sebesar 75%. 25%-nya ya adalah letal atau yang resesif. Oke. Masih bisa dipahami ya? Sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ada lagi nih contoh soal nih ya, yang resesif. Nah, sekarang tumbuhan hijau berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan hijau berbatang pendek. Keturunannya bagaimana sih? Sama ya, tentukan dulu parentalnya, tentukan dulu gametnya, lalu kita mencari F-nya. Nah, di sini kenapa sih Bapak berikan bold ya, warna hitam? Karena ingat,
Letal resesif. Tadi kan yang albino tumbuhan itu kan dia mengandung G kecil kan. Berarti setiap yang keturunannya ada depannya G kecil, dia secara nggak langsung letal. Berarti yang hidup yang mana? Yang hidup berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tidak mengandung depannya G kecil alias 3 hijau tinggi, G besar H besar, dan hijau pendek, G besar H kecil, 3:3 alias 1:1. Itu ya, itu yang membedakan antara letal dominan dan letal resesif. Intinya kalau letal dominan, kalau keturunannya ada yang homozigot dominan, dia akan letal. Kalau yang resesif, kalau ada yang resesif, berarti dia yang akan letal. Oke? Oke, sekarang topik yang berikutnya ya adalah pautan seks. Nah, tadi kan udah kita bicara tentang pautan, sekarang ada ditambah lagi nih, pautan ditambah seks. Apa sih itu? Nah, jadi pautan seks itu adalah gen-gen pembawa sifat tertentu yang terpaut kromosom seks X atau Y. Jadi dia tuh ada sifat tertentu nih ya, dia terpaut apa ke X atau ke Y gitu loh. Ya. Ingat ya, kalau dalam konsep kromosom kan kalau perempuan itu kan XX, kalau laki-laki XY, ya. Nah, yang pertama termasuk terpaut kromosom X itu ada hemofilia, buta warna, mata merah pada lalat buah atau Drosophila. Sedangkan kalau terpaut pada kromosom Y itu ada hypertrichosis. Nah, untuk hypertrichosis, hemofilia dan buta warna nanti akan aku bahas di topik selanjutnya yaitu di pola hereditas manusia. Nah, sekarang Bapak akan bahas dulu yang terkait mata merah pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, ingat ya, warna merah tadi kan gen pembawa sifat tertentu dia terpaut kromosom X atau Y gitu kan. Nah, kalau dalam kasus mata merah pada lalat berarti sifat mata merah pada lalat itu dia terpaut pada kromosom X. Maka nanti gambarnya ada seperti ini ya. XM besar adalah betina mata merah, XM besar, XM kecil adalah betina mata merah juga, tapi heterozigot. XM kecil adalah betina mata putih, XMY jantan mata merah dan XM kecil Y adalah jantan mata putih. Langsung aja ke contoh soalnya tentang Drosophila. Ya, jadi ada seekor lalat jantan mata merah dicilangkan dengan lalat betina mata putih. Bagaimana rasio keturunan F2-nya? Nah, sama ya. Kita karena ini lalat dibilang jantan mata merah berarti kan XY kan. XY berarti XMY karena ada tulisan mata merahnya. Nah, kalau misalnya betina mata putih berarti XM kecil, XM kecil ya. Sama ya, tentukan F-nya. Lalu ditanya F2-nya kan, berarti F2-nya adalah hasil dari F1-nya itu disilangkan. Ya, berarti XM besar, XM kecil disilangkan dengan XMY. Hasilnya adalah, nah seperti ini. Betina mata merahnya 25%, mata putih 25%, mata merah 25%, dan mata putih 25%. Atau sama saja perbandingannya adalah 1:1:1:1. Oke ya, masih bisa mengikuti ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Itu adalah gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, ini terjadi di pembelahan sel meiosis tahap anafase. Ya, tahap anafase. Kenapa seperti itu? Nah, jadi kita pakai pengertiannya dulu ya. Jadi dia peristiwa gagalnya kromatid saudara ya pada mitosis atau meiosis 2 atau kromosom homolog ya atau pada meiosis 1 berpisah. Ya gagal berpisah nih menuju kutub yang berwarna pada saat anafase. Makanya kenapa gagal berpisah itu terjadi di anafase. Karena ketika anafase kan dia kan ditarik ke kutub yang berlawanan kan. Nah kalau misalnya ada yang gagal berpisah ketika ditarik itu akan masuk ke dalam konsep non-disjunction. Gitu ya. Nah, peristiwanya itu akan berakibat terjadinya mutasi kromosom aneosomi dan aneuploidi. Nah, kalau misalnya lebih satu namanya trisomi, kekurangan satu adalah monosomi, kelebihan dua tetrasomi, dan begitu pun seterusnya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, apa ada gambarnya ya? Nah, ini salah satu contoh pembelahan dari meiosis. Di gambar sebelah kiri, kalau kamu lihat, itu meiosis 2 secara normal. Ya, ketika meiosis 2 secara normal, dia menghasilkan anakannya pun juga sama ya, sama-sama
3 kan di situ kan kalau kamu lihat kan 3 kromatik kan. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di gambar yang sebelah kanan. Di gambar sebelah kanan itu dia gagal berpisah nih si meiosis kedua, menyebabkan jumlah kromatitnya itu berbeda. Yang di sisi kirinya ada 3, sisi kanannya 1. Ketimpangan ya kan, ketimpangan jumlah kromosom. Nah, itu tuh maksudnya dari gagal berpisah. Nah, akibatnya itu akan mengalami beberapa penyakit atau sindrom. Nah, sindrom apa aja? Ada ini ya, ada Down, Turner, Jacob, Patau, Klinefelter, dan Edward. Nah, ini gambarnya akan apa tampilkan? Nah, ya ini, dan ini. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, silakan kalian apa sudah bagikan tugas kelompok ya untuk membahas masing-masing sindrom ini. Silakan kalian analisis dan kalian kaitkan dengan kasus non-disjunction. Oke? Ya, maksudnya apa sih? Tambah nomor 21, tambah nomor 13, kayak gitu ya. Oke, next ya. Nah, yang terakhir, topik terakhir adalah determinasi seks. Determinasi seks pada setiap organisme itu dapat berbeda-beda ya. Jadi nggak selalu sama. Nggak selalu perempuan itu XX, laki-laki itu XY, nggak selalu kayak gitu ya. Pasti berbeda. Nah, kita lihat seperti ini. Manusia dan Drosophila atau lalat buah itu cenderung sama. XY, XX. Makanya kenapa kalau dalam praktikum genetika selalu menggunakan lalat buah ya karena lalat buah itu memiliki kromosom yang identik dengan manusia. XY laki-laki, XX perempuan, seperti itu. Karena kalau misalnya pakai hewan yang lain, contoh belalang, dia beda tuh. Jantannya dia udah X kosong, bukan X0 ya, tapi bukan EXO ya, itu EXO tuh boyband ya, beda-beda. Ini X0, X0 artinya dia cuma memiliki satu kromosom doang, X itu doang kalau laki-laki. Dan kalau perempuan dia XX. Nah, Aves kupu-kupu ikan beda lagi, dia malah ZZ. Kalau betina ZW. Nah, kalau pada lebah, lebah, semut, dan rayap, jantannya itu kalau kamu biasanya lihat, kalau misal kamu tinggal gula atau permen, terus banyak semut tuh yang mengerubungi, itu termasuk ke dalam semut pekerja keras atau semut jantan. Aslinya apa? Dia hasil dari parthenogenesis. Ingat ya waktu di kelas 9 kemarin, kita bicara tentang reproduksi pada hewan, parthenogenesis itu adalah reproduksi yang ovumnya itu tuh tidak dibuahi oleh si sperma. Di ovumnya itu tidak dibuahi, lalu dia menjadi individu si jantan. Nah, individu jantan inilah yang sebagai pekerja kelas. Dia haploid, tidak dibuahi atau steril. Nah, yang fertil atau yang ibaratnya ratunya itu ovumnya yang dibuahi. Jadi gitu ya. Jadi kalau pada lebah, semut, dan rayap, jantannya itu adalah hasil parthenogenesis di haploid, tidak dibuahi. Dan kalau betina itu adalah ovumnya yang dibuahi. Itu biasanya kalau yang dibuahi, dia akan menjadi betina dan menjadi ratu. Entah ratu lebah, ratu semut, ratu rayap. Kayak gitu. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sesuai dengan kata pantunnya ya, berang-berang makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, salam semangat.